Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan karunia Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang telah kami lewati. Betapa banyak berkat dan kasih Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk terus selalu bersyukur dan menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami dimampukan juga menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 20 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 5 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Gabe nina si Simon mengalusi, Guru, manipat sabor nginodo huhalu jahon hami, swadong dapot, alai mangasahon hatami, olo doao sumapakon. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Simon adalah seorang nelayan yang tangguh. Dia nelayan yang berpengalaman. Dia tahu kemana pergi untuk mencari ikan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Lalu Yesus datang dan menyuruh Simon melemparkan jalannya ke tempat atau ke sisi yang lain. Bukan Simon tidak mau, tetapi karena dia telah melakukannya sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa, dia merasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang sangat mustahil untuk mendapatkan hasil. Tetapi kita membaca dari perikop ini saudara, bukan karena pengalamannya, bukan karena hal-hal yang dia ketahui, bagaimana cara mendapatkan ikan dengan baik dan banyak, tetapi karena dia mengenal siapa Yesus. Dan Yesuslah yang menyuruhnya. Sehingga karena Yesus menyuruh, Simon melakukannya. Ketika Simon melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, dia melihat mukjizat melebihi dari ekspektasi, melebihi dari apa yang dia pikir dan dia kira di dalam pengalamannya setiap hari. Ternyata ketika ia menuruti apa dikatakan Yesus, dia melihat dengan nyata betapa kuasanya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin Yesus anak seorang tukang kayu mau atau bisa mengajari seorang nelayan bagaimana caranya menangkap ikan? Sama seperti ketika kita menasehati seseorang lalu dia mengatakan jangan ajari ayam bertelur. Artinya tanpa kita ajari, tanpa kita nasihati, dia secara alami akan bertelur. Seorang nelayan tidak perlu lagi diajari, tidak perlu lagi dipandu bagaimana caranya, kapan waktunya untuk mendapatkan ikan tersebut. Tetapi marilah kita belajar dari perikop ini bahwasanya ternyata pengalaman, kebiasaan belum tentu menjadi satu jaminan untuk mendapatkan keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh sekali punya banyak pengetahuan, punya segudang pengalaman. Tetapi kita harus sadar, tidak semuanya itu
dapat kita jadikan sebagai alat, sebagai cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari perikop ini kita belajar bagaimana berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Simon Petrus adalah perwakilan dari kebanyakan kita yang hidup di masa kini, yang terkadang berpandangan keliru tentang Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias, yang menyatakan dirinya di dalam kehidupan dunia dan melakukan banyak karya. Di atas perikop kita hari ini diceritakan bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Roh jahat diusir, orang sakit disembuhkan, dan masih banyak lainnya. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada mukjizat melebihi dari apa yang Ia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah percaya dan menyerahkan seluruh kehidupanmu. Biarkan Tuhan yang mengendalikan. Ikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan? Tentu kita terus mau dengar-dengaran dan belajar di dalam firman-Nya. Menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan lihat serta rasakanlah betapa besar kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Saudara-saudara, kita menyadari keterbatasan kita, keberdosaan kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk lepas dari semuanya. Karena itu, marilah kita terus mengubah hati dan pikiran kita searah dan selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Melakukan firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, sampai malam hari. Demikianlah selalu dan terus-menerus di dalam kehidupan kita sampai waktunya kita kembali. Percayalah dan biarlah Tuhan yang mengarahkan hidup kita, menjadikan kita seperti apa yang dikehendakinya. Tetap semangat ya. Mari kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin kuat dan semakin teguh untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi biarlah hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Biarlah Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, mengatur setiap langkah kami, supaya kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Berikan hikmat, ajari kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan ajar jugalah kami ya Tuhan untuk dapat memakai berkat-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, yang sedang bergumul di dalam kehidupannya. Engkaulah yang memberikan jalan keluar, Engkaulah yang memberikan solusi untuk setiap persoalannya. Dan Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi saudara kami. Bagi mereka yang sedang berduka pun, Engkau jugalah yang memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sedang berjuang untuk sehat, untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Tuhan, berkatilah usaha, berkatilah perawatan medis dan keluarganya. Berkatilah makanan dan obat-obat mereka. Biarlah semua itu sebagai jalan Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di tempat di mana mereka berada saat ini. Kami berdoa hari ini Bapa kepada saudara-saudara kami yang merindukan banyak hal di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya. Ajari mereka senantiasa untuk tetap berharap dan percaya kepadamu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah mereka seperti Simon Petrus yang menuruti ke arah mana mereka harus menabarkan jala. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka pikir dan lakukan. Biarlah semua itu karena Tuhan yang mengarahkannya. Kami percaya yang terbaik akan Engkau berikan, berkat berkelimpahan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.